Langsung saja kita ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang memantau langsung ajang SEA Games 2017. Dika, selamat siang. Ajang SEA Games tinggal 5 hari lagi. Dan Indonesia ini jika kita lihat masih berada di posisi 5. Bagaimana analisis Anda terkait peluang tim Indonesia untuk ke depannya? Ya, selamat siang. Anissa, memang sampai saat ini Indonesia baru mengemas 19 medali emas dan masih berada di posisi kelima, terpaut jauh sekali dengan tuan rumah Malaysia yang sudah mengemas lebih dari 60 medali emas. Tetapi memang untuk cabang-cabang olahraga unggulan masih ada cukup banyak juga yang akan bertanding dan juga memperebutkan medali emas. Di antaranya dari cabang atletik, ada nama Trianingsih yang hari ini juga akan kembali bertanding di nomor 5.000 meter. Ada nama Agus Prayogo juga dan juga ada Maria Natalia Londa yang akan bertanding hari ini. Dan dari cabang olahraga renang, begitupun masih akan ada beberapa nomor yang diperebutkan dan juga dari pencak silat, karate, taekwondo, dan juga ski air yang pada pertandingan atau pada ajang sebelumnya juga bisa meraih medali emas. Diharapkan bisa menambah pundi-pundi medali emas. Memang tinggal 5 hari lagi, apakah target 55 medali emas seperti yang dicanangkan oleh Satlak Prima ini akan terkejar atau tidak, kita masih akan terus menantikan. Tapi yang pasti seluruh kontingen atlet Indonesia terus berusaha untuk memperebutkan atau meraih tambahan medali seperti yang dilakukan oleh tim takraw putri yang pada beberapa waktu lalu sempat melakukan aksi walkout. Begitu pada hari ini tim kuadran sepak takraw putri kembali meraih 1 medali perak. Bukan sebuah hasil yang cukup jelek begitu, tetapi juga ini bisa menunjukkan bahwa mental tim atlet Indonesia tidak goyah meskipun ada sejumlah hal di luar hal teknis ataupun juga non teknis yang sempat mempengaruhi permainan mereka. Kita masih akan terus nantikan seperti apa jalannya SEA Games 2017 ini dan seperti apa nantinya kiprah kontingen atlet Indonesia untuk memperebutkan medali emas di ajang olahraga 2 tahunan ini. Anissa. Ya, Dika, ada juga yang menjadi sorotan. Sabtu esok, tim sepak bola Indonesia akan bertemu Malaysia. Bagaimana persiapan dan juga peluang Indonesia dalam memenangi laga ini? Ya, Anissa, tadi sekitar 1 jam yang lalu baru saja ada pre-match conference antara Indonesia dan Malaysia dan juga Myanmar dan juga Thailand yang akan bertanding pada esok hari. Di belakang saya ini adalah Stadion Shah Alam yang esok nanti akan menjadi stadion tempat bertandingnya antara Indonesia dan juga Malaysia yang akan digelar pada pukul 20.45 waktu Malaysia atau pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tiket pun sudah dijual dan Indonesia hanya mendapatkan kuota 10.000 tiket saja, sementara tim tuan rumah mendapatkan kuota 70.000 tiket sesuai dengan kapasitas Stadion Shah Alam ini yang mencapai 80.000 penonton. Dan tadi asisten pelatih dari tim nasional Indonesia Bima Sakti sudah menyatakan bahwa timnas saat ini dalam kondisi yang siap meskipun waktu recovery atau waktu rehat dari pertandingan terakhir menuju ke pertandingan semifinal esok hanya efektif 1 hari saja, tetapi mereka menyatakan siap dan saat ini tengah melakukan latihan meskipun bukan latihan berat. Dan juga Indonesia dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh mengingat kapten tim mereka Hans Samuyama harus absen setelah menerima akumulasi kartu kuning pada pertandingan terakhir melawan Kamboja malam hari nanti. Sementara itu pelatih Ong Kim Sui dari Malaysia menyatakan bahwa timnya akan turun dengan kekuatan penuh dan tidak ada pemain yang dilarang untuk tampil, dan juga Malaysia akan dipastikan ditonton oleh pendukung dari tim tuan rumah. Anissa, kalau kita bicara soal statistik pertandingan, besok adalah pertandingan ke-16 pertemuan antara Indonesia dan juga Malaysia yang juga disebut sebagai laga klasik di Semenanjung Melayu. Ini adalah pertandingan ke-16 dan kalau kita lihat di 15 pertandingan sebelumnya, Indonesia dan Malaysia ini bisa dikatakan memiliki catatan yang cukup berimbang. Indonesia tercatat 6 kali menang dan Malaysia juga 6 kali menang, sementara 3 pertandingan berakhir dengan seri meskipun 2 diantaranya diteruskan dengan adu penalti. Pada tahun 2011 Indonesia gagal meraih emas setelah kalah dari Malaysia lewat drama adu penalti dan dibalas pada tahun 2013 di babak semifinal ketika Indonesia juga mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti. Jadi pertandingan esok ini adalah pertandingan ke-16 untuk ajang SEA Games. Dan kalau kita lihat lagi pertandingan terakhirnya Indonesia melawan Malaysia pada bulan lalu di kualifikasi Piala Asia, Indonesia kalah telak 3-0 lewat satu pertandingan di babak pertama. Begitu di 30 menit pertama Indonesia langsung kebobolan 3 gol. Tetapi tadi pelatih Malaysia juga mengakui bahwa selama pertandingan di ajang SEA Games ini Indonesia bermain dengan sangat baik, berada di grup neraka atau di grup yang
cukup sulit, tetapi Indonesia bisa finish di posisi kedua dan menahan imbang Vietnam dan Thailand yang merupakan peta kekuatan yang cukup diperhitungkan pada ajang SEA Games. Dipastikan pertandingan esok akan menjadi pertandingan yang sangat sengit dan juga pertandingan seru yang syarat dengan banyak emosional begitu, atau merupakan laga emosional bagi sejumlah pemain seperti Evan Dimas yang pada malam hari tadi mengatakan bahwa pertandingan melawan Malaysia bukan hanya soal pertandingan sepak bola saja, tetapi juga soal harga diri bangsa yang tentu akan dipertaruhkan. Kita akan lihat seperti apa nanti jalannya pertandingan. Semoga saja Indonesia bisa menorehkan sejarah baru dan menambah satu kemenangan untuk melaju ke babak final nanti. Anissa. Baik, terima kasih Mardika Utama atas laporan langsung Anda dari Malaysia. Selamat kembali melanjutkan tugas dan juga selamat menikmati keseruan SEA Games yang tinggal 5 hari lagi. Ya, tim nasional Indonesia akan menghadapi Malaysia di babak semifinal cabang olahraga sepak bola. Terkait laga tersebut, pelatih timnas Luis Mia harus memutar otak karena para pemainnya sejauh ini cukup mudah terpancing emosi. Laga melawan Malaysia pun berpeluang melahirkan banyak insiden di atas lapangan mengingat rivalitas panas antar kedua negara di lapangan hijau. Kemenangan 2-0 Indonesia atas Kamboja di laga terakhir grup B sudah cukup untuk mengantarkan tim Merah Putih melaju ke semifinal SEA Games 2017 sebagai runner-up grup. Meski begitu, Evan Dimas dan kawan-kawan tidak boleh berpuas diri mengingat masih banyak kekurangan yang harus mereka perbaiki. Apalagi selanjutnya Indonesia akan menghadapi Malaysia di babak 4 besar. Salah satu kekurangan Indonesia yang mencolok adalah cukup mudahnya anak asuh Luis Mia itu terpancing oleh provokasi lawan. Total, Indonesia telah mengoleksi 14 kartu kuning dan 1 kartu merah dari 5 pertandingan. Indonesia pun 2 kali terlibat dalam kericuhan pemain di atas lapangan. Terkait hal ini, Luis Mia pun mengaku sudah menyadarinya. Secara khusus, Mia meminta maaf atas ulah sejumlah pemain Indonesia yang terlibat kericuhan saat menghadapi Kamboja. Oke, buat Hansamu kartu kuning nanti kita akan konfirmasi lagi bagaimana peraturannya. Terus yang kedua, Marinus kartu kuning provokasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minta maaf dulu. Saya ingin minta maaf atas apa yang telah dilakukan Marinus di akhir pertandingan. Saya sebagai pelatih kepala di sini saya sangat sedih atas apa yang dilakukan oleh dia. Semestinya pemain tim nasional harus memberikan image bagus, gambar bagus tentang negaranya, image dari mana dia berasal. Dan di dalam sepak bola terkadang ada situasi di mana kita harus bisa menahan diri. Dan saya tidak mengerti juga ketika ada seorang pemain, dia sudah menggunakan baju tim nasional, terkena provokasi dan dia akhirnya ikut. Saya harap kedepannya bisa lebih baik. Sementara itu, Evan Dimas mengaku bersemangat jelang menghadapi Malaysia. Gelandang andalan Indonesia itu sangat menyadari jika laga melawan Malaysia akan sangat spesial bagi supporter Indonesia. Lawan Malaysia bukan soal main bola ya saya rasa, tapi ini demi harga diri bangsa. Malaysia lolos ke semifinal setelah menjadi juara di grup A. Sang tuan rumah tampil sempurna dengan mencatatkan 4 kemenangan. Kentur Agustinus Naru, CNN Indonesia. Dan saatnya kami ajak Anda untuk melihat urutan klasemen sementara perolehan medali dalam ajang SEA Games Malaysia 2017. Hingga pukul 11.29 waktu Indonesia Barat, Malaysia masih memimpin dengan 64 emas dan juga 45 perak dan 41 perunggu dengan total peraihan medali 150 buah. Sementara itu menyusul di posisi kedua ada Vietnam dengan 37 emas, 25 perak, dan 32 perunggu dengan perolehan 94. Ada juga di posisi ketiga Singapura, lalu posisi keempat Thailand, dan posisi kelima ada Indonesia dengan perolehan medali emas 19 buah dan juga perolehan perak 25 dan perunggu 41 dengan total medali yang diraih 85.